Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Kami dari mahasiswa FEB Unsud. Perkenalkan, nama saya Aditya Yulianingrum. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Sinta Pujirahayu. Halo Mbak Sinta. Hai. Dan Arif Hidayat. Halo Mas Arif. Halo. Berhubung kita kan sama-sama dari anak ekonomi, dan sekarang kondisi kita kan lagi berada di new normal. Jadi enaknya kita bahas tentang perekonomian di tengah new normal nih. Oh iya, yang kita tahu kan ekonomi itu ada yang berbasis konvensional dan berbasis Islam atau syariah. Nah, sekiranya ada nggak sih peran ekonomi Islam itu sendiri dalam pembangunan perekonomian di tengah new normal ini? Tentunya ada. Karena memang ekonomi Islam itu dapat diimplementasikan dalam keadaan dan kondisi apapun, misalnya dalam bermuamalah dan berbisnis menurut syariah Islam. Nah, bicara tentang bisnis nih, aku malah jadi keingat dengan kegiatan sociopreneur yang ada di Indonesia. Sociopreneur itu apa? Sociopreneur tuh secara mudahnya kita berbisnis, namun nggak cuma mengambil keuntungan semata, tetapi juga ada unsur sosial di dalamnya. Nah, salah satunya adalah berbagi, di mana hal itu wajib dilakukan bagi setiap umat muslim. Tujuan sociopreneur itu sendiri untuk meningkatkan taraf hidup dan memandirikan masyarakat kelas bawah. Menarik. Kalau dipahami itu dapat membantu perekonomian masyarakat di tengah new normal ya. Nah, contoh dari sociopreneur itu sendiri apa? Contohnya itu salah satunya ya penggalangan dana atau donasi online. Pasti teman-teman banyak juga yang tahu nih, apalagi di masa pandemi, di mana banyak banget dari tokoh-tokoh terkenal yang memanfaatkan beberapa platform tersebut untuk membantu para tenaga medis dan juga para masyarakat menengah ke bawah yang terkena dampak pandemi. Oh iya tuh benar, kemarin aku juga sempat ngeliat sih di beberapa akun influencer yang memakai salah satu platform penggalangan dana itu. Jadi nggak cuma untuk mereka aja, namun ada juga untuk mahasiswa yang kesulitan membayar UKT, renovasi masjid yang rusak, serta korban bencana alam. Itu untuk model pelaksanaan dari kegiatan penggalangan dana kayak gimana? Jadi menurut sepengetahuanku sih ya, di salah satu platform yang ada dalam kegiatan penggalangan dana, model operasionalnya itu sebenarnya bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pemberi donasi dan penggalang dana. Jadi dalam hukum ekonomi Islam kan diperlukan perantara atau wasatoh dan si pelaku atau wasit untuk mencapai sebuah akad dalam kegiatan ekonomi. Berarti memang penggalangan dana pada platform tersebut sudah termasuk dalam peran ekonomi itu sendiri. Nah, kita balik ke sociopreneurnya lagi. Tadi kan sudah disinggung tentang produk. Sebenarnya ada nggak sih feedbacknya untuk pemilik produk sociopreneur itu sendiri? Karena yang aku kira semuanya akan diberikan ke yang digalangkan. Ya, namanya bisnis sih, pasti akan ada feedbacknya bagi pemilik. Yang pasti awalnya jika produknya bagus, secara tidak langsung personal branding pemiliknya juga akan terangkat. Kemudian pemilik produk sociopreneur itu juga bisa mengambil keuntungan sih di dalamnya, namun harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. Anak-anak ekonomi juga tahu kan tentang hal ini. Nah, salah satu contohnya itu ya platform penggalangan online yang saat ini juga mengambil keuntungan namun untuk kegiatan operasional. Menurut Mbak Sinta gimana? Oh ya, sepengetahuanku memang benar. Platform tersebut tuh mengambil keuntungan di mana menetapkan biaya administrasi dari jumlah dana yang berhasil terkumpul dalam penggalangan dana. Itu sudah memenuhi ketentuan dan syarat dari ujrah dalam Islam sih, dan dimaksudkan juga sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaannya. Nah, akad yang digunakan itu sendiri ada akad ijaroh, wakala bil ujroh, dan ji'alah, yang di dalam akadnya tersebut disyaratkan harus adanya upah. Nah, dari sekian banyak penjelasan, ternyata memang sociopreneur itu mempunyai banyak keunggulan. Selain feedback untuk pemilik, juga ada kemaslahatan umat atau masyarakat di dalamnya. Memang peran ekonomi Islam, terutama dalam bidang sociopreneur, harus selalu dikembangkan apalagi oleh anak muda zaman now. Jadi, kita sebagai generasi muda yang memang seorang pejuang ekonomi Islam, tapi juga ingin berbisnis, kita bisa nih menjadi seorang sociopreneurship karena memang kita akan mendapatkan banyak hal. Mungkin sekian podcast dari kami. Terima kasih waktunya untuk Mbak Sinta dan Mas Arif. Semoga podcast ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.